Di pre-cleaning ya, pre-cleaning prinsipnya dilakukan oleh user, point of use-nya, si pengguna alat. Jadi ini kita nggak masuk ke ruangan dekon dulu, ke pre-cleaning dulu. Ini kalau kayak gini masuk ke ruangan dekon boleh nggak? Tidak. Nggak boleh. Kenapa? Masih ada darah. Ya, masih ada darah. Jadi kita berhak menolak alat masuk ke ruangan dekon. Kita berhak menolak alat kalau alat yang sudah digunakan itu masih berdarah, masih ada jaringan, masih ada lemak mungkin, kulit ataupun jarum si pasien atau jarum yang sudah digunakan ke pasien ataupun pisaunya handmesh itu kan sering lupa tuh. Sering lupa. Jadi kita harus benar-benar cek lagi si alat ini. Prinsipnya ini pre-cleaning dilakukan oleh petugas OK dengan menggunakan Aquades ataupun cair air biasa. Yang jelas tidak boleh menggunakan NaCl ataupun alkohol karena bisa menyebabkan korosi atau pengikisan dari si alat itu. Klorin nggak boleh. Jadi air biasa Kak prinsipnya. Makanya pada dasarnya pre-cleaning itu kan dilakukan oleh si pengguna alat, oleh instrumen terutama yang ketika jalan operasi sebenarnya skill ya. Kalau kami dulu waktu mantan OK mantan OK ketika alat sudah digunakan oleh operator itu selalu kami lap baru masuk ke meja mayo karena biar ketika sudah selesai kita nggak terlalu ini kali karena kan darah cepat kering ya. Kita lap dulu baru masukkan meja mayo sampai selesai digunakan baru ketika sudah semua selesai alat nggak terlalu kotor ya. Jadi pre-cleaningnya nggak terlalu capek. Itu sebenarnya skill dalam artian bukan skill individu masing-masing. Kalau kita misalkan mau udahlah nanti aja di akhir boleh juga gitu. Tetapi ada produk baru nih ini yang sangat memudahkan boleh kita. Disemprot itu ya Bang? Iya. Itu dia. Foamnya memang lebih mudah kita dalam melakukan pre-cleaningnya. Jadi yang darah kering-kering nih tadi kalau kita semprot nih langsung rontok dia. Jadi pre-cleaning si pengguna alat tadi nggak terlalu capek kali. Itu baru langsung ke CSSD gitu, udah disemprot? Iya, udah disemprot kan masuk kontainer. Tujuannya kan supaya alat ini lembab. Dengan dia lembab, terus darah-darah dibersihkan, cuma semprot ya, doang. nanti kan dia rontok 15 menit, dia rontok semua darah-darah itu turun ke bawah. Jadi kita tinggal ngambil alat sudah dalam ini kan karena belum ada 15 menit ya. Kalau dalam menit dia bersih, yang darah-darah ini tadi rontok. Baru kita pindahkan ke cleaning, ke enzimatiknya. Langsung tanpa sikat, tanpa pakai kasa, tanpa ada bilasan ya? tanpa ada Iya, tindakan oke, yang kalau lain. sudah 15 menit Kak, si sponsnya ini berubah jadi air. Jadi kan dia udah turun nih. Turun sambil mengangkat si darah-darah yang menempel di alat ini tadi. Jadi kita ambil alatnya, kita pindahkan ke sini. Karena ini kan belum ada 15 menit, jadi sponsnya kan masih jalan nih, masih bubui. Kalau masih bubui gini, kita bagusnya masukkan ke air, karena kan kita tunggu 15 menit. Posisi instrumen itu dalam keadaan terbuka. Tertutup. Enggak ininya. Maksudnya kami tuh alatnya tuh terbuka, gunting terbuka gitu. Oh iya. Itu maksudnya. Iya. Kan nggak boleh tertutup juga nih. Ya, Ini. itu maksudnya. Nah, sudah digunakan klaim-klaim yang mengikatnya harus terbuka. Itu. Tuh ya. Ya. Sudah lakukan spons? Paham? Ada yang bertanyakan lagi? Diskusikan, Pak? Kalau untuk pasien hepatitis perlakuannya bagaimana? Sama. Karena kita sebelum menggunakan memegang alat kita harus APD lengkap. Mau pasien hepatitis, HIV, entah pasien menular lainnya, prinsipnya sama perlakuannya. Makanya setiap kita melakukan dekontaminasi kita harus benar-benar APD lengkap. Jadi kita bahkan aku selalu menekankan ke teman-teman prinsip dalam kita mencuci alat itu anggap semua pasien itu infeksi. Jadi kita memang benar-benar warning ke diri kita, safety. Jadi tidak ada itu aman tuh pasiennya salah pakai APD, pakai ini sebenarnya salah ya, harus pakai sarung tangan panjang ya, pakai sarung tangan biasa aja lah, nggak perlu pakai masker, nggak perlu, jangan sepele, nggak boleh. Jadi semua prinsipnya alat yang masuk ke kita anggap pasien infeksi. Jadi kita benar-benar APD kita harus benar-benar ini ready. Izin nanya waktu pengantaran ke CSSD ini kan ditutup pakai boxnya itu. Yeah. Misalnya ini contoh punya pasien yang hepatitis atau yang gitu, ada buat nggak kita kertas di atasnya gitu bahwasanya ada tulisan hepatitis Boleh, atau sangat boleh.
penanda. Harus boleh, bahkan kita kasih tahu jangan biarin aja CSSD ini kan dipakai APD nggak boleh itu kayak gitu. Justru juga boleh kalau misalkan memang ada keterangan pasien infeksi ya dari ketika handover tadi, ini pasien ini ya hepatitis. Walaupun kita pada dasarnya sudah APD lengkap, tapi kan kita perlu meningkatkan lagi kewaspadaannya. Box bekas itu. Box bekasnya dicuci ya, Bang? Boleh cuci. Ya, ini kan mungkin Ini kan kotor udah juga dia. penuh dengan ini Cairan. Penuh dengan darah. darah. Tapi darahnya udah turun ke bawah. Udah karena turun ke bawah. Ada dengan karena darah operasi. seperti tadi kan nggak mungkin kita simpan dalam keadaan ada darah kan nggak mungkin. Tetap kita bilas dengan ini Kan kita gitu. dengan air biasa. Kalau Air biasa aja bisa bekas hepatitis. itu Bisa kan ini kan kotor ini tempat kotor nih kak. Memang itu barang-barang kotor nih. Ruangan dekor. enggak, karena kalau kayak lini-lini hepatitis kan berapa Kalau hari linen ini. kan beda tempatnya. Kalau infeksi darah? Memang ada tempat infeksi kan, plus kantong infeksi. Kalau ini kan barang kotor. Memang tempat ini alat-alat kotor. Jadi ini nggak boleh campur dengan alat yang sudah bersih masuk sini lagi, nggak boleh. Izin bertanya, Terus perlakuan boxnya itu gimana? Khusus ini memang enggak kotor. barengan sama misalnya di Nanti jam kita kedua, siap-cuci balikan lagi koka Ini kan itu tetap bergandengan box. Iya. mereka. Apakah alatnya boleh dicampur Nggak. atau disendirikan? Nggak boleh Dipisahkan. campur, dipisahkan tetap. Karena pada dasarnya pun makanya kontainer ini nggak cukup satu, boleh 2, boleh 3 lebih itu pun lebih baik. Walaupun kita menganggap semua pasien itu infeksi, kalau misalkan ada keterangan pasien itu HIV misalnya, ya kita pisahkan aja untuk safety kita. Nah, itu maksudnya. Kalaupun memang harus dicampur, tapi kan treatmentnya sama. Iya. Kalaupun memang tercampur nih, misalnya kontainernya cuma satu, kami satukan aja ya, nggak masalah karena treatment yang kita lakukan pun sama. Kita anggap semua alat ini kan infeksi, Iya. makanya kita harus ada mindset alat itu terinfeksi semua Pak, untuk bekas pasien infeksi semua. Jadi perlakuan kita nggak ada kita bedakan karena memang prinsipnya pencucian itu tidak membedakan mau pasien infeksi maupun nggak, semuanya sama perlakuannya. Oke. Oke, Siapa? sudah? Ada lagi diskusi?